Kami berdoa agar ibadah doa pagi hari ini kami bukan hanya mendapatkan janji Tuhan, tetapi kami lebih rindu kami bisa mendapatkan pribadi Tuhan sendiri. Karena buat apa kami mendapatkan banyak janji Tuhan tapi kami kehilangan pribadi Tuhan. Tapi kami yakin waktu kami mendapatkan pribadi Tuhan, maka kehidupan kami akan selalu tepat sasaran sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu bukakan seluruh panca indera rohani kami pagi hari ini. Sehingga kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu, roh kami dibugarkan, bejana kami itu dipenuhkan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat pagi, baik Bapak Ibu yang ibadah onsite maupun online. Lagu terakhir tadi menguatkan, meneguhkan, dan mengkonfirmasi ya dari apa yang akan Tuhan sampaikan. Ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikan-Mu. Nah, jika Bapak Ibu nanti membaca tentang Yeskiel pasal 38, ya itu semua berbicara bagaimana Tuhan itu mendidik bangsa Israel, ya. Tetapi masalahnya Tuhan mendidik bangsa Israel ini melalui sebuah permasalahan, ya. Tuhan gerakkan bangsa Gog untuk melumatkan bangsa Israel. Tapi setelah itu Tuhan melumatkan bangsa Gog. Ya, jadi itu ceritanya unik sekali. Sekali lagi Tuhan itu mendidik bangsa Israel, tetapi melalui sebuah permasalahan. Nah sayangnya kalau bangsa Israel tidak bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan dan didikan itu adalah untuk kebaikan mereka, maka mereka bisa kecewa dengan Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah perenungan yang saya beri judul Mata Rohani. Ya, mata rohani. Pernahkah dalam kehidupan ini saudara ini capek, jenuh dalam menjalani salah satu sisi dalam kehidupan mungkin ya. Capek dalam pekerjaan, capek dalam pernikahan dan sebagainya. Tak terhindarkan ada saat-saat di mana ada sebuah lini dalam kehidupan saya ini capek menjalani, saudara. Akhirnya apakah saya tetap melakukan hal tersebut? Ya, saya tetap melakukan, tetapi saya melakukan itu tanpa gairah sedikit pun. Ya, saya menjalani, tapi saya tidak ada kerinduan untuk sungguh-sungguh membangunnya. Ya, ada sebuah lini dalam kehidupan saya. Saya tetap menjalani, ya, tapi tidak ada kesungguhan untuk saya betul-betul membangun dan saya mengupayakan yang terbaik. Dan pada saat itu tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang sebuah kata, yaitu mata. Saya coba renungkan ya. Mungkin ada di antara pagi hari Bapak Ibu yang capek ya menjalani sesuatu, baik itu pekerjaan, pernikahan, atau pelayanan, atau apapun ya. Waktu itu tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang kata-kata mata. Mata, saya diam. Saya coba merenungkan, dan sampai satu titik, saya mendapati kita semua punya 5 panca indera. Saudara setuju dengan hal ini? Menurut saudara dari 5 panca indera, ini panca indera apa yang paling penting dibandingkan panca indera yang lain? Mata, betul saudara? Coba kalau kita kehilangan indera penciuman, kira-kira hidup ini masih bisa bersemangat atau tidak, saudara? Ya mungkin makan saja kalau Anda kurang bersemangat gitu. Ada yang mungkin pernah terkena COVID, waduh nyium soto, bakso kok semuanya sama seperti itu ya. Tapi kita kehilangan indera penciuman, hidup kita masih bisa berjalan normal. Indera perasa, ya, kita masih bisa bersemangat dalam hidup ini ya, tidak terlalu menggoncangkan dan menggoncangkan kebiasaan hidup kita. Kita tidak bisa mendengar, masih bisa menikmati lah hidup ini. Kita kehilangan indera perasa, ya mungkin cuma hati-hati aja lah dalam memegang sesuatu hal yang panas. Saya pernah kehilangan indera perasa di tangan saya ini karena saya pernah waktu camp tangan saya ini terpotong, Bapak Ibu semua. Jadi terpotong, jadi betul-betul
terpotong setengah, ya waktu itu kejatuhan kaca, dan waktu terpotong setengah itu, karena itu ini di sini bisa kelihatan jahitannya. Waktu saya terpotong setengah itu kelihatan tulang, Bapak. Sampai kelihatan tulang. Nah, waktu itu indera perasa ini mati. Jadi setelah dijahit, indera perasa ini mati. Jadi saya memegang mie kuah yang panas. Itu saya pegang itu tanpa rasa sakit sedikit pun. Jadi sejenak saya seperti Superman. Saya pegang panas betul ya. Saya pegang pakai tangan kiri itu, waduh, 1-2 detik itu sudah tidak kuat. Saya pegang pakai tangan kanan, ini seperti kebal, indera perasanya ini putus. Nah, tapi itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan saya. Tapi coba saudara renungkan kalau kita ini kehilangan mata. Wow. Orang kalau kehilangan penglihatan, itu kehilangan 90% lebih semangat hidup. Liburan, mau berlibur kemana? Ke gunung apapun semua sama. Betul ya? Bromo, Semeru, apa yang dilihat? Ke pantai. Tidak ada bedanya, pantai Kenjeran sama pantai di Kuta, sama-sama panas. Gitu. Orang kalau kehilangan penglihatan, itu hampir kehilangan seluruh semangat hidup. Kita tidak tertarik untuk membeli sesuatu. Tertarik apa? Jam tangan? Pakaian? Bagus. Mobil? Bahkan istri cantik dan suami tampan dan kaya itu tidak pengaruh. Sudah setuju dengan hal ini? Tidak kelihatan. Punya istri cantik juga tidak bisa melihat. Punya suami tampan juga tidak bisa melihat. Punya suami kaya juga tidak terlalu pengaruh. Bahkan kalau kita buta, tertarik punya rumah besar? Tidak tertarik. Rumah besar malah membuat kita makin pusing. Karena itu waktu tiba-tiba Tuhan ingatkan kata mata, tiba-tiba seperti Tuhan itu mengingatkan. Kalau engkau mulai kehilangan semangat hidup, berarti mungkin mata kita itu sudah mulai rabun. Satu-satunya panca indera yang sangat kita jaga itu mata. Debu masuk saja, kita sudah tidak bisa menikmati. Sakit sedikit diobati. Tidak normal sedikit memakai alat bantu, itu mata. Kalau mata jasmani saja, debu saja tidak boleh masuk. Ada yang di sini suka bermain-main dengan mata. Ayo kita bermain-main yuk, kita pegang-pegangan mata. Ada. Wah, itu mata itu sesuatu yang sangat penting. Kalau mata jasmani ini penting, apakah kita betul-betul menjaga mata rohani kita? Mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 22. Mata, Matius 6 ayat 22. Matius pasal 6 ayat 22. Mari Bapak Ibu, jika hari-hari ini setiap saat kita jaga mata jasmani, tapi seringkali banyak orang percaya, termasuk saya juga, tidak terlalu betul-betul menjaga yang namanya mata rohani. Mata itu adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, artinya jika cara pandangmu baik atau benar, maka teranglah seluruh tubuhmu, atau maka semua tindakanmu jadi benar. 23 ayat 23. Jika matamu jahat, ya, jika cara pandangmu salah, maka gelaplah seluruh tubuhmu, atau maka semua tindakanmu itu salah. Wow, berarti benar atau salah tindakan kita itu tergantung dari mata kita. Saya beri contoh. Ini mic atau ulek-ulek Bapak Ibu? Mic. Ya. Kalau saya melihat ini ulek-ulek, maka tindakan saya pasti salah. Ya, saya tidak mungkin memakai ulek-ulek nyanyi seperti itu ya, tidak mungkin. Ya, kalau saya lihat ini ulek-ulek, ini pasti langsung saya gerus. Matanya salah, tindakannya salah. Kita ngelihat itu adalah teman gereja. Ya, mata jasmani lihat teman gereja. Tapi sebenarnya cara pandang kita itu adalah musuh. Tindakan kita
Berbeda atau tidak? Beda. Orang-orang melihat ini kan temanmu, bukan, itu musuhku. Cara melihatnya beda, tindakannya berbeda. Kalau cara pandang itu menentukan tindakan, ya, maka cara pandang itu sangat menentukan terjadi atau tidaknya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tindakan kita itu menentukan terjadi atau tidaknya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh, Tuhan itu punya rencana. Misal, saya sama Bulia suatu ketika nanti berbisnis bersama, misal. Tapi ternyata saya melihat saat ini Bulia ini adalah musuh saya. Padahal Tuhan punya rencana suatu ketika engkau akan berbisnis bersama dengan Bulia dan sebagainya. Tapi saya melihat Bulia ini adalah musuh. Akhirnya saya tidak mau berteman. Rencana Tuhan yang terbaik itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan saya. Mata itu penting, Bapak Ibu. Kalau saya melihat semua orang mengatakan bahwa Pak Anton itu musuh, tidak. Dia adalah saudara dalam saudara rohani. Bukan itu musuh, tidak, itu saudara rohani. Sikap saya pasti akan berbeda. Mata itu sangat menentukan tindakan. Tindakan menentukan janji Tuhan terjadi atau tidak. Berarti salah melihat janji Tuhan itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang-orang, ada begitu banyak rencana-rencana Tuhan terjadi, tapi ada orang-orang yang rencana Tuhan, banyak janji Tuhan ini tidak terjadi dalam kehidupan mereka, mereka salah melihat. Saya beri contoh. Saya angkat 2 tokoh Alkitab, ya, tentang 2 tokoh ini sangat, 2 perikop ini sangat menunjukkan tentang pentingnya mata. Mata itu mempengaruhi janji Tuhan. Jadi ternyata tidak cukup loh kita mendengar firman Tuhan, tidak cukup. Kita perlu yang namanya mata rohani kita juga bisa terbuka. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Ini kisah tentang bangsa Israel waktu di tanah Mesir. Ya, sekelumit saudara pasti tahu tentang perikop ini, tapi izinkan saya secara cepat saya mengingatkannya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, ya, ini waktu bangsa Israel masih di Mesir, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ya, sudah. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun, Tuhan katakan, untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu madu, ke tempat orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Jelas Tuhan katakan bahwa aku telah turun melepaskan mereka, dan aku akan menuntun bangsa Israel itu masuk pada tanah perjanjian. Janjinya jelas, ya. Bangsa Israel pasti masuk Kanaan. Tapi mari kita lihat, ya, seringkali kita ini kan menghina bangsa Israel, ya. Israel itu sudah diberitahu bahwa mereka masuk Kanaan, tapi tetap bersungut-sungut, mereka tetap tidak percaya. Tapi sadarkah kita, kadang-kadang kita ini Israel masa kini. Suamimu pelindung, istrimu penolong. Masa sih Tuhan? Suamiku itu penindas, istriku pemberontak, gitu kan? Padahal Tuhan sudah tidak, suamimu pelindung. Mana buktinya? Sama dengan bangsa Israel. Tuhan membawa kami masuk Kanaan, mana buktinya? Bapak Ibu, jujur saya tanya. Saya yakin semua permasalahan kita, itu tidak ada yang sehebat permasalahan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Hidup di padang gurun 40 tahun. Tidak ada kulkas. Ya. Ngelihat ke kanan, ke kiri semuanya padang pasir 40 tahun. Itu kira-kira bosan atau tidak, Bapak? Bosen loh. Tidak bisa minum es krim. Menunya tetap 40 tahun. Jadi saya coba renungkan, kalau sampai Israel itu bersungut-sungut, normal juga. Loh, kita bekerja di tempat yang kita tidak sukai. 3 tahun aja kita sudah ngomel. Ini 40 tahun. Jalan terus. Tiap hari berdebu. Saya tidak tahu dulu bangsa Israel itu mandi atau enggak ya kira-kira ya. Saya tidak tahu gitu. 40 tahun. Jadi kalau hari kita bisa menghina,
Bangsa Israel kenapa kok tidak percaya? Wow, permasalahan kita itu tidak seimbang dengan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel mengatakan mereka tidak percaya. Coba kita lihat. Bilangan pasal 13 ayat 17. Lihat, ini salah melihat. Janji Tuhan tercancel. Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan dan amati. Bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Loncat ayat 27, ya, kita skip aja. Lalu mereka menceritakan kepadanya, ya. Bangsa Israel cerita waktu itu. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang ini fakta. Negeri itu berlimpah-limpah susu madu. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Loh, itu fakta loh. Dan kota-kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Loncat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju nyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Oke, itu fakta. 32. Juga mereka menyamakan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Wow, beritanya semakin liar dan mengenaskan. Hati-hati dengan gosip. Ya, gosip itu selalu dibumbu-bumbui. Lihat, ini negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang tinggi perawakannya. Ya, 33, tambah lagi, ini gosip ini memang ngeri. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami ini seperti belalang. Oke, mereka besar, kita kecil. Itu mata jasmani, fakta. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Semua orang melihat itu adalah fakta, mata jasmani. Tapi mari kita lihat Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 6. Faktanya sama, tapi kenapa cara pandangnya berbeda? Mempengaruhi semangat dong, cara pandang. Faktanya sama, cara pandang berbeda, mempengaruhi semangat. Tetapi Yosua bin Nun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Stop. Bapak Ibu, faktanya sama, tapi kenapa cara pandangnya berbeda? Akhirnya Yosua Kaleb mendapatkan janji Tuhan karena cara melihatnya benar. Bangsa Israel yang lain semua tidak bisa masuk tanah Kanaan karena cara melihat salah. Cara pandang itu penting. Saya berikan contoh. Ya. Saya beri contoh. Suatu ketika ada seorang ibu yang punya 2 anak. 2 anak ini mau bekerja. Lalu ibu ini memberi pesan kepada 2 anak ini. Nak, ingat pesan mama. 2 pesan. Yang pertama, saya minta waktu saudara mendengar 2 nasihat ini, coba renungkan aplikasi dan tindakannya bagaimana. Ya. Yang pertama, kalau engkau bekerja, engkau berangkat bekerja tiap pagi hari, jangan sampai matahari itu menyengat kulitmu. Itu nasihat pertama. Pikirkan langsung tindakannya apa. Kalau misal Anda dinasihati. Ya, seperti itu. Yang kedua, kalau ada orang berutang kepada engkau, janganlah engkau menagih hutang itu. Oke? Lalu anak pertama dan anak kedua sama-sama melakukan. Suatu ketika, beberapa tahun kemudian anak pertama datang. Dia marah sama mamanya. Ma, nasihatmu salah semua. Loh, kenapa nak? Aku makin miskin. Loh, kok bisa? Nasihat mama ini benar. Mana benar? Nasihat mama pertama, kalau berangkat bekerja pagi, jangan sampai matahari menyengat kulitmu. Akhirnya kemana-mana. Saya naik taksi. Saya naik mobil kemana-mana. Saya nyicil mobil sudah. Agar matahari tidak menyengat saya. Yang kedua nasihat mama. Kalau menghutangi jangan ditagih.
Akhirnya teman-teman yang utang, saya tidak tagih semuanya. Miskin saya. Oke, lalu sang ibu ini panggil anak yang kedua. Karena anak yang kedua itu mendengarkan nasihat dan melakukannya, tapi makin kaya. Dipanggil anak kedua. Nah, apakah selama ini nasihat mama kau dengarkan? Saya dengar. Apakah kau lakukan? Aku lakukan. Gara-gara nasihat mama, aku bisa mengumpulkan harta dan Tuhan memberkati. Loh, kok bisa? Anak pertama kata, loh kok bisa? Loh, iya kan? Yang pertama, mama memberi nasihat. Kalau pagi berat bekerja, jangan sampai matahari menyengat engkau. Akhirnya, sebelum matahari itu muncul, aku sudah berangkat bekerja. Aku tetap naik sepeda motor. Lalu yang kedua, engkau pernah mengutangi orang? Engkau tagih? Tidak. Loh, terus bagaimana? Nah, karena orang tua kita meminta kalau kita mengutangi jangan ditagih. Maka mulai sejak saat itu, setiap orang yang mau berutang kepada saya akan berikan nominal di mana saya siap hilang. Dia minta utang 1 juta. Saya siap kehilangan 1 juta atau enggak? Enggak siap. Ya udah, saya cuma bisa kehilangan 250.000. Saya cuma bisa mengutangi 250.000 dan saya tidak menagih hutang itu. Lihat, nasihatnya sama, cara pandangnya berbeda, tindakannya berbeda. Lihat lagi, yang terakhir. Kejadian 13 ayat 16. Atau Kejadian pasal 13 ayat 14 deh. Oke, saya tuntaskan dalam waktu sekitar 10 menit terakhir. Nanti setelah itu saya berikan benefit kalau matahari rohani kita ini peka. Kejadian 13 ayat 14. Wow. Ini saya yakin ibu-ibu pasti suka ayat ini. Kalau suaminya mengatakan. Ya. Ini unik. Kejadian 13 ayat 14. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Jadi Abraham cuma diminta lihat sekelilingmu. Ke utara, selatan, timur, barat. Tidak dikatakan 100 meter ke utara, 100 meter ke barat, terserah Tuhan mengatakan. Pokoknya pandang saja. Ayat 15. Menarik. Sebab seluruh negeri yang apa Bapak Ibu? Yang kau lihat, itu aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu itu selama-lamanya. Jadi Abraham itu diberitahu, sudah kamu pandang semua daerah itu, semua yang kau lihat, ku berikan. Saya tanya, kalau kita berdiri diam saja, anggap saja misal kita bisa melihat 50 meter sekitar. Berarti kalau Abraham waktu itu cuma diam saja, daerah yang diberikan Tuhan itu adalah diameternya 100 meter. Tapi kalau Abraham itu berjalan lagi 100 meter ke utara, maka teritorial yang terlihat itu kan semakin luas. Saya tanya ibu-ibu, kalau misal Anda, suami Anda janji seperti ini, hari ini kamu berjalanlah di mall, semua yang kau lihat jadi milikmu. Kira-kira Anda menjalani mall itu semangat atau tidak? Enggak ya, puji Tuhan, di sini tidak ada keinginan daging dan keinginan mata. Semua sudah menang gitu ya. Ya, bayangkan kalau misal suami Anda, apapun yang kau lihat di mall ini, semua aku berikan. Saya yakin, saudara meskipun capek pun, tolong kursi roda. Karena semua yang dilihat diberikan. Pertanyaan saya seperti ini, kenapa Tuhan tidak langsung mengatakan, Abraham, ku berikan seluruh daerah ini. Sudah, pokoknya ku berikan semua. Kenapa Tuhan mengatakan, tidak. Semua yang kau lihat, ku berikan. Artinya seperti ini. Seringkali janji Tuhan itu diberikan kepada kita, sejauh mana kita bisa melihatnya. Ya. Abraham diberi janji juga.
Kamu akan punya anak. Anakmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wow, kenapa disuruh melihat lagi? Bapak Ibu, ada orang mengatakan seperti ini, Pak, itu kan Abraham usianya masih remaja, Pak, jadi memungkinkan. Remaja, usia Abraham waktu itu 99 tahun. Tapi ada orang mengatakan seperti itu, Pak, orang zaman dulu itu seperti Metusalah, itu kan umurnya sampai 969 tahun. Berarti usia Abraham itu 99 tahun, itu kan berarti 10%. 10% umur normalnya. Berarti kalau saat ini usia manusia itu 100 tahun, dia masih 10 tahun, Pak. Jadi itu masih usia subur Abraham. Waktu diberi janji Tuhan itu normal. Tunggu dulu. Mana ada orang, seseorang usia remaja mati haid. Sarah itu mati haid. Sarah itu rahimnya tertutup. Berarti betul-betul Abraham dan Sarah itu betul-betul tua. Karena itu Roma menulis bahwa suatu ketika Abraham itu di tengah-tengah tubuhnya yang sudah kian melemah. Tuhan itu beri janji, anakmu akan seperti bintang di laut. Bintang di laut, bintang di langit dan pasir di laut. Saya tanya, memangnya kalau Tuhan kasih janji itu, tiba-tiba apakah Sarah bisa hamil langsung? Butuh usaha enggak? Enggak perlu saya ceritakan kan usahanya bagaimana. Tapi pernah enggak Abraham itu akhirnya stres? Kita punya anak, aku 99, kamu 90 tahun. Tiap malam Abraham bulan madu, ngejar target. Mungkin itu semua test pack sudah dibeli, dan Sarah itu sampai hopeless, sampai putus asa. Ham, kelihatannya anakmu itu bukan dari Eke. Dari siapa? Dari pembantu. Loh lihat, Sarah itu kan waktu itu sempat kehilangan iman juga kan. Ini loh, ya. Ini mungkin bukan dari aku. Tapi apa yang membuat Abraham tetap bersemangat tiap malam bulan madu? Dia melihat anaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bahkan kalau Abraham tidak bisa melihat itu, dia akan kehilangan semangat. Nah, penutup terakhir, 5 menit terakhir. Mengapa kita perlu mempertajam mata rohani? Ada 4 alasan. Ya, mengapa kita perlu memiliki mata rohani yang tajam? Ingat, seringkali janji Tuhan itu diberikan sejauh mana kita melihat. Yang pertama, agar kita memiliki semangat hidup. Ya, orang kalau bisa melihat sesuatu, dia tidak akan pernah putus asa. Abraham tiap malam bulan madu terus sama Sarah. Kenapa? Karena dia melihat keturunannya akan banyak. Yosua, Kaleb, kenapa tetap semangat masuk Kanaan? Mata rohaninya benar. Heran ya, bangsa Israel melihat masalahnya, Yosua, Kaleb melihat buahnya. Ada banyak orang dalam hidup ini mereka kehilangan semangat karena mereka melihat masalahnya, mereka bukan melihat hasil dari permasalahan itu. Agar kita memiliki semangat hidup. Yang kedua, memaksimalkan semua potensi yang sudah kita ketahui dan memunculkan potensi yang belum kita ketahui. Ya, gunanya mata rohani itu memaksimalkan semua potensi yang sudah kita ketahui dan memunculkan potensi-potensi yang belum kita ketahui. Contoh, Nuh diberi penglihatan sebuah mata. Kamu akan membuat bahtera. Nuh tidak menyadari bahwa dia punya kemampuan tukang kayu. Akhirnya potensi yang tadinya belum ada tiba-tiba dimunculkan. Yusuf melihat ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Dia melihat hal itu. Akhirnya selama 7 tahun kelimpahan dia melatih dirinya. Mana benih-benih yang bisa disimpan selama 7 tahun di masa kekeringan. Zaman dulu belum ada freezer. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka menyimpan daging. Bagaimana cara mereka menyimpan benih. Selalu, mata itu bisa menolong kita memunculkan potensi yang sudah kita ketahui. Bahkan potensi yang belum kita ketahui itu bisa muncul semua karena mata. Yang ketiga, memperluas batasan-batasan diri kita. Ya. Abraham awalnya punya batasan, kita tidak mungkin punya anak. Ternyata punya anak loh. Nuh awalnya tidak pernah melihat ada bangunan besar ada di atas air.
Tapi akhirnya Nuh bisa melewati batasannya. Dia bisa melihat bahtera Nuh. Itu ruko 3 lantai sebanyak 25. Itu bahtera Nuh, itu pernah saya hitung. Jadi ruko 15 ruko setinggi 3 lantai. Itu ada di laut. Ya, Nuh melewati batasan. Ya, batasan-batasan. Yang keempat, ini yang paling saya sukai kalau kita punya mata. Kita tidak mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, tidak mudah membandingkan. Kok saya nyanyi tidak bisa sehebat dia ya? Kenapa ada orang muda iri? Karena dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Kenapa ada banyak pengkhotbah yang, kenapa aku tidak bisa seperti dia ya? Dia tumpang tangan, gigi lubang, gigi emas muncul. Kita doakan, gigi lubang tambah keropos. Gitu. Ya, kenapa ada orang, ayo kamu bersaksi. Jangan. Karena kalau dia bersaksi bagus, aku belepotan. Kalau orang mata rohani tajam, dia tidak mudah bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada moto yang saya pegang dalam hidup ini. Jangan pernah menjadi yang terbaik. Dunia akan mengatakan, jadilah yang terbaik. Saya sampaikan, jangan pernah menjadi yang terbaik. Kenapa banyak orang stres, depresi, iri? Karena mereka selalu ingin jadi yang terbaik. Jangan be the best, tapi do the best. Jangan berupaya menjadi yang terbaik, tapi tetap lakukan yang terbaik saja. Sudah. Yang kedua, jangan berupaya dan berjuang menjadi yang terbaik. Yang terpenting, ambillah sebuah tindakan untuk mengatasi ketakutan. Engkau berbisnis takut, karena melihat orang semua hebat, engkau gagal. Sudah, ambil tindakan mengatasi ketakutanmu. Beberapa kali, pada waktu saya mengisi seminar atau firman awal-awal, saya takut dong. Di gereja kami lebih banyak pengkhotbah hebat. Lebih banyak itu pengkhotbah hebat. Kalau saya kepingin menjadi yang terbaik, saya stres. Sudah. Kalau saya takut sesuatu, saya ambil tindakan untuk mengatasi ketakutan saya. Itu aja sudah. Dan tanpa disadari, tiba-tiba nanti level kita akan semakin naik. Orang punya mata rohani tajam, dia tidak pernah membandingkan diri dia dengan orang lain. Saya berdoa mulai hari ini, yuk kita pertajam mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman yang telah kau sampaikan pagi hari ini. Kami berdoa sekali lagi, Tuhan mengingatkan kami bahwa mata rohani kami ini perlu dibuka dan dipertajam. Kalau mata jasmani saja kami betul-betul kami jaga, apalagi mata rohani kami. Karena itu kami berdoa agar mulai hari ini kami menjaga ketajaman mata kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Sehingga dalam kehidupan ini kami tidak pernah kehilangan semangat. Karena selalu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memulai aktivitas hari ini dengan penuh kepercayaan dan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati kita semuanya, puji nama Tuhan.